Halo guys, gue Sam dari channel Serlang. Ini adalah video pertama dari channel ini. Di video ini gue akan membahas mengenai kasus seorang perawat yang bernama Beverly Gale Elite atau dikenal sebagai Angel of Death, malaikat kematian lah ya. Sebelum kita mulai pembahasannya, silahkan subscribe channel ini dulu dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai pembahasannya. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah kasus dari seorang perawat yang bernama Beverly Gale Elite, atau kita di sini akan nyebut dia sebagai Suster Elite, di mana ia telah membunuh pasien yang ia rawat yang umurnya itu bayi dan balita gitu ya. Selain membunuh, dia juga menyebabkan kecacatan atau melukai pasien lain yang dirawatnya. Jadi nggak di antara semua yang dia rawat itu nggak semuanya meninggal, tapi ada juga yang cacat sampai gede karena diakibatkan oleh ya kejahatan suster ini. Kejahatan tersebut dilakukan selama 59 hari, mulai dari Februari sampai April tahun 1991, di bangsal anak-anak di Rumah Sakit Grantham de Casteven, Lincolnshire, di mana Elite dipekerjakan sebagai perawat terdaftar negara. Dia memberikan insulin dalam dosis besar kepada setidaknya 2 korban, dan gelembung udara besar ditemukan di tubuh korban lainnya. Tetapi polisi tidak dapat memastikan bagaimana semua serangan itu dilakukan. Oke, pertama kita akan membahas latar belakangnya dulu ya. Siapa sih suster atau perawat Beverly Gale Elite ini? Beverly Gale Elite lahir pada 4 Oktober 1968 di Grantham, Inggris. Pada usia dini, dia menunjukkan beberapa perilaku membingungkan yang akhirnya akan diklarifikasi dengan diagnosis sindrom Munchausen. Apa sih sindromnya? Apa sih bacanya? Sindrom Munchausen adalah istilah untuk penyakit mental di mana orang menciptakan gejala atau penyakit pada diri mereka atau anak mereka, anggota keluarga mereka lah ya, untuk mendapatkan investigasi, penanganan, perhatian, dan kenyamanan dari tenaga medis. Jadi kayaknya orang-orang yang mengidap sindrom ini tuh target tertentunya itu dijelas gitu ya, kayak tenaga medis. Jadi mereka MPO lah, menarik perhatian ke para tenaga medis dengan pura-pura sakit atau pura-pura terluka. Elite pernah membalut luka yang tidak ada dan menggunakan gips untuk melindungi luka yang tidak pernah dideritanya. Pada masa remaja, tubuhnya mengalami penambahan berat badan yang dramatis. Jadi dia sejak remaja tubuhnya rada cabi lah ya. Serta perilaku yang mencari perhatian, kayak karena sindromnya tadi. Elite menjadi sangat agresif terhadap orang lain. Jadi sepanjang masa mudanya ini dia biasanya mencari perhatian ke dokter di berbagai rumah sakit. Jadi pura-pura sakit dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain biar dirawat gitu ya. Dan pernah suatu kali dia berhasil pura-pura sakit sehingga usus buntunya diangkat. Padahal menurut pemeriksaan kondisi usus buntunya baik-baik aja gitu. Jadi dia pura-pura sakit sampai usus buntunya diangkat. Gue heran juga. Dokter abis diperiksa udah tahu usus buntunya oke, kenapa masih diangkat gitu ya. Proses penyembuhannya sendiri agak terhambat karena Elite terlalu gelisah dengan bekas luka operasi. Dia mempraktekkan tindakan menyakiti diri sendiri dan akhirnya harus berganti dokter secara rutin untuk menghindari diagnosis yang berpotensi tidak sehat. Teori yang paling umum diterima seputar evolusi mental Elite selama periode ini bahwa sindromnya itu semakin parah. Jadi dia tidak menerima perhatian yang biasa dia cari. Jadi orang udah tahu lah ya, udah capek sama dia. Jadi tindakan menyakiti dirinya sendiri itu mulai beralih ke orang lain. Jadi dia mulai mencari perhatian dengan menyakiti orang lain. Karena nyakitin diri sendirinya udah gak ngefek lagi gitu. Orang udah tahu, ah gak usah lah, dia pura-pura sakit gitu kali ya. Yang parahnya lagi di kondisi yang
mentalnya ini semakin down, Elite memutuskan untuk menjadi perawat di saat sindromnya makin parah gitu ya. Akhirnya Beverly Elite berhasil menjadi perawat. Selama pelatihannya untuk menjadi perawat, perilaku abnormalnya itu mulai menimbulkan kecurigaan. Dia akan mengoleksi kotoran di dinding panti jompo dan sering absen dari jadwal pelatihannya yang ketat. Penjelasannya macam-macam, tapi selalu sama. Alasannya itu selalu dia bilang kalau dia sakit. Waktu itu sebenarnya dia berhasil dapat pacar gitu ya. Tapi ya pacarnya nggak terlalu peduli sama perilaku elit di tempat kerja. Bahkan pada akhir kasusnya nanti pacarnya ini atau mantan pacarnya pernah mengungkapkan bahwa elit sering bersikap agresif, suka menipu dan manipulatif. Tahu dia suka memanipulasi lah ya. Ajaibnya kebiasaan gila elit dengan mengoleskan kotoran di dinding dan sering absen dari pelatihannya sebagai perawat tidak mencegahnya dari kesuksesan profesional. Berkali-kali gagal dalam ujian, tapi tetap aja elit ditawari kerja selama 6 bulan di rumah sakit Grantham dan Kesteven pada tahun 1991. Fasilitas tersebut udah lama kekurangan staf, sehingga elit ditunjuk untuk bekerja di bangsal anak nomor 4. Dengan hanya 2 perawat terlatih lainnya, sebagai staf di rumah sakit itu, satu pada shift siang, satu pada shift malam, kekerasan atau kekejian elit pada anak-anak ini baru akan terungkap setelah waktu yang cukup lama. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas awal mula dia ini mulai membunuh gimana sih. Elite membunuh korban pertamanya pada tanggal 21 Februari 1991 ketika Liam Taylor yang berusia 7 bulan dirawat di bangsal anak karena infeksi dada. Elite meyakinkan orang tua si Liam ya, bahwa anaknya ini berada di tangan yang tepat lah, perawat yang kompeten. Dan dengan lembut mendesak mereka untuk pulang. Jadi dia pura-pura, oh anaknya oke aja kok di rumah sakit ini, jadi orang tuanya silakan pulang gitu ya. Ketika orang tuanya ini kembali, Elite menjelaskan bahwa anak itu mengalami sesak napas tapi sekarang udah stabil. Jadi waktu itu setelah orang tuanya pulang terus balik lagi ke rumah sakit buat ngecek anaknya, Elite ngasih tahu kalau anaknya ini sempat mengalami sesak napas tapi udah stabil sekarang kondisinya. Malam berikutnya, Liam mengalami keadaan darurat pernapasan lainnya, jadi dia sesak napas lagi gitu. Malam berikutnya dia bersama Elite. Staf yakin dia akan menanganinya tanpa hambatan karena ngerasa Elite ini udah kompeten lah ya. Jadi oke lah, mungkin anaknya pasti baik-baik aja lah karena dirawat sama perawat seperti Elite gitu ya. Sangkaan orang seperti itu. Tetapi Elite memeriksanya dan kondisinya dengan cepat memburuk. Anak laki-laki itu menjadi pucat dan bercak merah menutupi wajahnya. Abis itu nggak lama kemudian Liam menderita serangan jantung. Liam bertahan hidup melalui peralatan pendukung kehidupan, tetapi sudah menderita kerusakan otak yang parah. Setelah itu ya, nggak lama setelah dia mengalami sesak napas pertama, terus stabil, abis itu sesak napas selanjutnya, kondisinya memburuk, dan mengalami serangan jantung, jadi dia harus dipasangin alat untuk penopang kehidupan lah istilahnya gitu di rumah sakit ya, kayak yang pengukur dekat jantung kah itu atau alat bantu pernapasan. Gue biasanya lihat di film-film juga ya, nggak pernah lihat langsung juga. Orang tuanya memutuskan untuk menghentikan alat bantu kesehatannya. Itu ya keputusan yang cukup menyakitkan bagi orang tua Liam ya. Hal ini dialami bayi Liam kemungkinan besar disebabkan oleh kegiatan rahasia elit. Jadi penyakitnya ini kemungkinan ya karena perbuatan elit yang akan terungkap nantinya gitu ya. 2 minggu kemudian, ini pasien kedua ya, pasien cerebral palsy berusia 11 tahun yang bernama Timothy Hardwick dipindahkan ke bangsal anak nomor 4 setelah dia menderita epilepsi. Kondisi cerebral palsy sendiri adalah suatu kelainan kognital pada gerakan, otot atau postur atau lumpuh otak yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal, seringkali sebelum lahir.
Gejala termasuk refleks berlebihan, anggota badan yang lemas atau kaku, dan gerakan tak terkendali. Ini gue cari di Google ya, cerebral palsy itu apaan sih gitu. Elit bertanggung jawab atas kesehatannya, lagi-lagi anak ini dirawat oleh Elit ya. Sekali lagi pasien mengalami gangguan pernapasan, jadi setelah dirawat oleh Elit, lagi-lagi pasiennya si anak ini kembali, si Timothy Hardwick ini kembali mengalami gangguan pernapasan. Dia ditemukan tanpa denyut nadi, membiru, dan tidak dapat diselamatkan. Jadi abis mengalami gangguan pernapasan, badannya membiru dan akhirnya meninggal ya, nggak bisa diselamatin. Pasien ketiganya, Kaylee Desmond, yang berusia 1 tahun, adalah termasuk korban ketiganya ya. Pasien ketiga sekaligus korban ketiga. Gadis muda itu dipindahkan ke bangsal nomor 4, bangsal anak yang tempat Elit merawat, pada tanggal 3 Maret 1991 dengan infeksi dada. Meskipun dia tampak pulih dengan sangat baik, Kelly mengalami serangan jantung 5 hari kemudian saat Elit merawatnya. Kelly berhasil dihidupkan kembali setelah CPR ya, diresusitasi, dan dipindahkan ke rumah sakit lain di dekat tempat Gratham tadi ya. Disinilah dokter menemukan tanda-tanda pertama kondisi mencurigakan Kelly, di mana terdapat luka tusukan di bawah ketiaknya dan gelembung udara di dekat lukanya itu. Jadi di ketiaknya ada luka tusukan dan ada gelembung udara di dekatnya. Sayangnya ini dianalisis sebagai suntikan yang tidak disengaja sehingga Elit berhasil lolos dari tuduhan yang akan merugikannya. Jadi dianggap sebagai kelalaian yang wajar lah ya, salah suntik. Korban ketiganya tadi yang Kelly itu nggak meninggal ya, berhasil diselamatkan, tapi kondisinya ya cukup mencurigakan gitu ya. Selanjutnya, pasien keempat, Paul Crampton, berusia 5 bulan dengan infeksi bronkial, menjadi korban keempat Elit. Dia menderita shock insulin pada tanggal 20 Maret 1991 dan berada di ambang koma 3 kali secara terpisah. Jadi dia 3 kali koma dan berhasil dihidupkan kembali atau di CPR lah ya, pakai alat yang strum-strum dada gitu. Tapi dokter dibuat bingung dengan tingkat insulinnya yang tinggi. Lalu Elit pergi ke rumah sakit Nottingham lain bersama bayi Paul, yang korban keempatnya ini, Paul Crampton. Setelah tiba, tingkat insulin dalam darah bayi Paul sekali lagi sangat tidak normal, namun untungnya dia berhasil diselamatkan di rumah sakit lain. Biarpun Elit yang membawanya, tapi di rumah sakit lain dia berhasil diselamatkan ya. Korban kelima Elit adalah Bradley Gibson yang berusia 5 tahun, menderita pneumonia. Dia mengalami serangan jantung, tetapi berhasil di CPR dengan tingkat insulin tinggi yang sekali lagi bikin dokter bingung. Dokter yang merisanya, kenapa sih tiap anak-anak ini banyak banget yang insulinnya tinggi gitu ya. Elit merawatnya malam itu ketika dia tiba-tiba mengalami serangan jantung lagi. Dia dibawa ke rumah sakit lain dan sembuh dengan baik. Jadi pas sama Elit, anak-anak kena serangan jantung lah, gangguan pernapasan, tingkat insulin tinggi, pas dibawa ke rumah sakit lain bisa sembuh gitu ya. Meskipun semua insiden ini memiliki satu faktor yang sama, yaitu keberadaan Elit di sekitar anak-anak itu, namun tidak ada yang memperhatikan atau mempertimbangkan kemungkinan mengerikan. Jadi selanjutnya ini korban ke-6, pada 1 April 1991, Elit merawat seorang anak bernama Becky yang saat itu menderita gastroenteritis, yaitu penyakit infeksi usus ditandai dengan diare, kram, mual, muntah, dan demam, atau biasa disebut flu perut. Biasanya menyebar melalui kontak dengan orang yang terinfeksi atau melalui makanan maupun air yang terkontaminasi. 2 hari kemudian Elit mengatakan Becky bisa jadi hipoglikemik dan mungkin dingin saat disentuh. Tapi tidak ada catatan yang bisa dinilai mengenai kondisi Becky ini ya. Bayi itu akhirnya dikirim pulang ke ibunya dan malam itu dia kejang, menangis, dan akhirnya meninggal. Pas saat itu, saat dia merawat Becky, Elit saat itu juga sedang merawat seorang anak lain bernama Katie. Namun lagi-lagi terjadi masalah pernapasan pada Katie. Sementara CPR-nya berhasil, namun anak itu mengalami keadaan darurat 2 hari kemudian. Jadi abis dia dirawat
sama Elit, si Katie ini, dia terjadi masalah pernapasan di CPR dan berhasil hidup kembali. Lalu 2 hari kemudian dia kembali mengalami keadaan darurat. Keadaan daruratnya itu paru-parunya rusak dan akhirnya dia dipindahkan ke Nottingham di mana ditemukan bahwa 5 tulang rusuknya patah dan dia mengalami kerusakan otak yang cukup parah. Dalam peristiwa yang hampir tak terbayangkan itu, Ibu Katie sangat berterima kasih kepada Elit karena dia ngira Elit udah merawat anaknya dengan baik gitu ya, berhasil menyelamatkan anaknya saat kondisinya sekarat gitu. Sehingga Ibu Katie ini meminta Elit untuk menjadi ibu baptisnya Katie. Dan Elit menerimanya bahkan setelah menyebabkan kelumpuhan parsial, cerebral palsy, dan kerusakan penglihatan serta pendengaran pada Katie. Jadi istilahnya nggak tahu malu banget ya, udah dia habis nganiaya anak orang, terus ibunya nggak tahu apa-apa ngira anaknya udah diselamatin, berterima kasih, dan dia malah nerima jadi ibu baptisnya gitu ya. Setelah kasus ini, akhirnya ini kita masuk fase tertangkap dan uji cobanya Elit ya. Setelah 4 insiden yang tidak bisa dijelaskan lebih lanjut pada pasien yang sebagian besar sehat, jadi anak-anaknya paling yang pas masuk ke rumah sakit itu dirawat dalam kondisi sakit yang biasa, sakit ada sakit gitu ya, tapi pas dirawat Elit makin sakit, bukannya sehat gitu. Orang-orang akhirnya mulai mencurigai Elit ketika Claire Peck yang berusia 15 bulan meninggal karena serangan jantung pada tanggal 22 April 91. Otopsi menunjukkan penyebab alami, tapi Dr. Nelson Porter prihatin dengan tingginya tingkat kematian aneh dalam 2 bulan terakhir. Akhirnya dia meminta penyelidikan resmi ya. Jadi dokternya minta kepada polisi tolong berikan surat resmi buat penyelidikan gitu ya. 18 hari kemudian, tes menemukan kadar kalium yang tidak normal dalam darah Claire yang mengakibatkan polisi dipanggil. Gadis mayatnya yang udah dikubur itu digali dan ditemukan dalam sistem tubuhnya terdapat zat yang digunakan untuk membantu orang dewasa selama serangan jantung. Ini orang dewasa, sedangkan bayi yang meninggal ini umur 15 bulan ya, jadi nggak wajar. Pengawas polisi kemudian menugaskan Stuart Clifton untuk menyelidiki hal ini yang tampak jelas sebagai serangkaian kejahatan yang disengaja. Clifton memeriksa insiden aneh lainnya dan menemukan kesamaan yang jelas di mana tingkat insulin yang tinggi. Dia kemudian menemukan bahwa Elit sebelumnya melaporkan bahwa kunci lemari es insulin telah hilang. Catatan keperawatan yang mencakup 25 insiden mencurigakan juga hilang. Pada Juli 1991, polisi menyadari bahwa Elit adalah tersangka utamanya dan mereka yakin bahwa mereka sudah memiliki cukup bukti kuat untuk mendakwa Elit atas pembunuhan. Meskipun demikian, mereka menunggu hingga November untuk menghindari kesalahan langkah investigasi yang tidak dapat dibatalkan. Jadi polisi udah yakin tapi ditunda ya. Polisinya udah yakin pada Juli tapi ditunda hingga November untuk mendakwa Elit karena mereka masih pengen ngumpulin bukti lagi. Elit tampak cukup nyaman selama diinterogasi. Dia menyangkal semua tuduhan dan teguh dalam klaimnya bahwa dia hanya mencoba membantu anak-anak itu. Ketika polisi menggeledah rumahnya, mereka menemukan beberapa catatan perawat yang hilang. Jadi catatan yang hilang tadi di rumah sakit ternyata ada di rumahnya pas digeledah gitu ya. Mereka kemudian menyelidiki masa lalunya dan mulai menyadari bahwa Elit ini kemungkinan menderita kelainan kepribadian yang serius selama bertahun-tahun. Munchausen's by proxy atau sindrom yang disebutkan di awal tadi menimbulkan rasa sakit pada orang lain untuk mendapatkan perhatian, sehingga yang diderita Elit ini karena dia punya sindrom. Hal ini masuk akal bagi polisi untuk memutuskan motif tindakan Elit ini. Kenapa sih dia ngelukain atau ngebunuh-bunuhin anak-anak yang dia rawat di rumah sakit gitu ya. Elit menolak untuk mengakui apa yang telah dia lakukan, bahkan setelah banyak kunjungan dan penilaian oleh psikolog saat sudah ditahan. Dia didakwa dengan 4 dakwaan pembunuhan, 11 dakwaan percobaan pembunuhan, dan menyebabkan cedera tubuh yang menyedihkan. Jadi korbannya tadi 4 yang meninggal gitu ya. Elit kehilangan banyak berat badan selama persidangan, sehingga menyebabkan
persidangannya ditunda gitu ya. Ada beberapa sidang yang ditunda karena kondisi Elliot yang berat badannya menurun drastis, dia sakit. Yang akhirnya diadakan di pengadilan Nottingham Crown pada tanggal 15 Februari 1993, persidangan akhirnya, dan jaksa penuntut berhasil membuktikan bahwa Elliot hadir dalam setiap insiden abnormal. Jadi tiap ada anak-anak yang meninggal ataupun kondisinya tambah parah, Elliot di situ gitu. Ada seorang ahli pediatri yang bernama Profesor Roy Meadow yang bersaksi tentang sindrom yang dialami oleh diri Elliot ini. Dia menunjukkan perilakunya setelah ditangkap, jumlah penyakit yang mengganggu hidupnya, dan penundaan tindakan selanjutnya sebagai bukti diagnosis ini. Jadi sebenarnya pas dia ditangkap ini dia masih merencanakan untuk menyiksa anak-anak lainnya gitu ya, tapi tertunda karena dia tertangkap gitu. Profesor ini menyatakan bahwa dia yakin Elliot tidak akan pernah sembuh dari kondisinya, dan itu hanya akan semakin berkembang. Jadi sindromnya itu ya nggak bakalan sembuh, makin hari bakalan makin parah aja gitu. Jadi profesornya ini menyatakan bahwa Elliot harus dikeluarkan dari masyarakat untuk melindungi orang lain. Dan sidangnya Elliot itu berlangsung selama total 2 bulan ya, sidang sampai dia didakwa. Akhirnya pada tanggal 23 Mei 1993, dia didakwa dengan hukuman seumur hidup karena pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Jangka waktu minimum yang harus dia layani sebelum memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat adalah 30 tahun. Jadi karena dia didakwa hukuman seumur hidup, kalau dia mau mengajukan pembebasan bersyarat harus tunggu 30 tahun dulu. Motif Elliot tidak pernah dijelaskan sepenuhnya. Menurut satu teori, dia menderita sindrom Munchausen by proxy, gangguan kepribadian kontroversial yang diduga mendorong penderitanya untuk memalsukan penyakit pada orang lain untuk menarik perhatian. Pada tahun 2006, BBC membuat dramatisasi cerita yang bertajuk Angel of Death, The Beverly Elliot Story, dan dibintangi oleh Charlie Brooks. Jadi total korban kejahatan Elliot ini 4 orang anak meninggal, sedangkan 9 orang lainnya terluka atau mengakibatkan kecacatan pada 9 anak lainnya gitu ya. Jadi total korbannya itu ada 13 orang. Jadi kenangan pahit yang ditinggalkan Elliot begitu kuat dan menyebar sehingga unit bersalin di Rumah Sakit Grantham dan Casteven ditutup untuk selamanya. Adapun Elliot sendiri, pembunuhnya dikirim ke Rumah Sakit Rampton Secure dan bukan ke penjara. Karena sindromnya tadi, dia dianggap sakit jiwa gitu ya. Undang-Undang Kesehatan Mental Inggris menetapkan fasilitas keamanan tinggi ini antara lain untuk penjahat seperti Elliot. Dia segera melanjutkan kebiasaan mencari perhatiannya saat udah dimasukin ke rumah sakit ini. Elliot pernah menelan gelas pada satu kesempatan, ya enggak gelas bulat-bulat, mungkin dipecahin atau pecahan kacanya terus ditelan gitu ya, dan menuangkan air mendidih ke tangannya pada kesempatan lain. Jadi dia masih tetap MPO karena udah nggak bisa nyakitin orang lain, akhirnya ya kembali nyakitin dirinya sendiri. Sejak saat itu dia akhirnya mengakui 3 pembunuhan dan 6 penyerangan. Kantor dalam negeri Inggris secara resmi mengategorikan Elliot sebagai salah satu dari sedikit penjahat yang tidak akan pernah memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat karena beratnya kejahatan yang telah dia lakukan. Selama hidupnya sebagai tahanan, ayah dari korban pertamanya Liam, yang bernama Chris Taylor, jadi ayah Liam ini Chris Taylor, secara terbuka mengecam rumah sakit Rampton itu sebagai rumah sakit palsu. Taylor mengklaim fasilitas itu hanya tempat penitipan anak bagi orang-orang yang harus diperlakukan sebagai penjahat serius. Menurutnya fasilitas tersebut memiliki sekitar 1.400 karyawan dan 400 narapidana. Jadi lebih jauh jumlah karyawannya daripada narapidana yang dirawat di situ gitu ya, atau ditahan di situ. Pada bulan Mei 2005, surat kabar The Mirror melaporkan bahwa Elliot menerima lebih dari 25.000 euro tunjangan negara sejak penahanannya pada tahun 1993. Dan pada tahun 2006, Elliot mengajukan peninjauan atas hukumannya yang menyebabkan layanan percobaan. Jadi dia disuruh menghubungi keluarga korban tentang perkembangan hukumannya gitu ya. Peninjauannya sampai hari ini tetap menunggu keputusan. Jadi Elliot masih ditahan. Jadi itu tadi guys, cerita tentang Beverly Gail Elliot yang dijuluki sebagai Angel of Death atau malaikat kematian ya, yang telah menyebabkan 4 kematian
dan mencoba membunuh 3 anak lainnya serta menyebabkan kecacatan atau luka yang parah pada 6 anak lainnya. Jadi total korban 13 orang. Saat dia bekerja sebagai perawat di rumah sakit Grantham, Inggris ya. Jadi bisa disimpulkan kalau zaman sekarang gue nggak tahu lah ya, karena gue bukan orang kesehatan juga. Kayaknya orang-orang yang memutuskan untuk bekerja di bidang medis itu sebelumnya harus diperiksa dulu kondisi mentalnya kali ya. Karena kan kayak yang kita tahu, sebagai pekerja medis itu pekerjaan yang berhubungan dengan orang banyak, menyangkut nyawa banyak orang. Jadi yang nggak bisa sembarang orang juga yang bisa jadi tenaga medis gitu ya. Jadi ini akhir dari pembahasan kali ini. Pembahasan topik ini lumayan panjang ya, tentang Beverly Gale Elite. Makasih udah nonton video ini guys. Silahkan like jika kalian suka dengan video ini, dan share, bagikan ke teman-teman kalian yang suka kasus-kasus menarik kayak gini lah ya. Dan kalau ada kasus lain yang cukup menarik, kayak kalian dapet ide, kalian pengen gue bahas apa gitu, silahkan drop di komen. Kalian pengen gue bahas apa di video selanjutnya. Tunggu cerita-cerita seru selanjutnya dari channel ini guys. Dan jangan lupa pantengin terus channel ini. See ya! Let me open up your dream. We were ordering some treats. You said it would be alright. I tried to stop you asking why. You started out to face it. My heart went off like crazy. You pressed your arms on my head. We fell into my orbit. You started out to